Salam saudaraku, orang-orang asli Papua, di mana saja Anda berada. Pada saat ini bersama saya, hambanya, hendak kabarkan berita baru yang Bapak YHWH Yehosua sampaikan kepada kami tentang bagaimana orang Papua pada saat-saat ini mengharapkan seorang penyelamat yang akan menyelamatkan orang asli Papua. Jadi salah satunya yang Bapak sampaikan kepada kami untuk orang Papua, orang asli Papua harus sebagai Yahudi Misran harus kembali menyapa nama Bapa Pencipta dan juga nama Juru Selamat kita dengan benar agar kita diselamatkan. Ya, berdasarkan firman Tuhan kehidupan orang Israel atau Yahudi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi dalam sejarah Alkitab. Ya, kita lihat di mana sebelum Tuhan Yahweh menyelamatkan orang Israel, Yahweh itu datang dan memperkenalkan diri supaya orang Israel itu dari generasi ke generasi tidak boleh melupakan Yahweh Abraham, Yahweh Abraham, Ishak dan Israel. Baik, untuk itu pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk segera orang Papua harus kembali, orang asli Papua kembali menyapa nama Yahweh Yeshua yang memang ada di Papua dari sejak jadi jauh di Misran atau jauh di timur Papua yang sudah terpelihara dari dulu hingga hari ini. Baik, hal ini saya akan sampaikan dalam bentuk firman Tuhan, logos, dan juga bentuk rema firman Tuhan. Oleh karena itu saya akan membacakan dulu terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, hamba-Mu datang dan menyapa nama-Mu yang mulia dan maha kudus itu, yang hanya dapat disebut oleh atau menyapa oleh orang-orang saleh dan orang-orang kudus karena nama-Mu kudus. Bapa, dimuliakanlah nama-Mu Bapa karena nama-Mu kudus. Maka kembali orang asli Papua Bapa, untuk kembali orang asli Papua yang disebut dengan gen genetiknya di mana adalah jauh di Misrai atau jauh di Papua, jauh di timur yang berada di wilayah Papua, untuk kembali menyapa nama-Mu yang kudus sehingga yang mulia, sehingga mengenal nama-Mu yang kudus, menyapa sehingga mereka sehingga seperti yang Bapa memperkenalkan diri kepada Musa untuk orang Israel harus keluar dari Mesir dan menjalankan orang Israel keluar dari Mesir, dan Yahweh juga malaikat juga melalui Gabriel memperkenalkan nama Juru Selamat kepada Maria untuk memberi namanya. Dan juga di akhir zaman ini Bapa juga sedang memberikan namanya, memperkenalkan namanya sesuai Wahyu 3 ayat yang ke-12 kepada hambanya di seluruh dunia, terutama juga kami di Papua. Dengan demikian mari Roh Kudus bekerja beracara, layakkan kami dan layakkan semua orang yang mendengarkan dan yang percaya akan nama-Mu yang kudus itu dan maha mulia itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, lindungi dan pagar bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara terkasih. Sebelum saya menyampaikan kebenaran, sebelum saya menyampaikan kesaksian dan memperkenalkan nama, saya baca firman Tuhan dulu. Ada 3 firman Tuhan yang kita bacakan di sini, yaitu Keluaran 3:13.
Keluaran 3:13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Elohim, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Yahweh nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka berkata kepadaku, bagaimana tentang namanya atau namanya siapa? Apakah yang harus aku akan kujawab kepada mereka? Firman-Nya kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Yehova kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Adonai Yehova nenek moyangmu, Yehova Abraham, Yehova Ishak, dan Yehova Yakub, Israel telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku dan aku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Haleluya. Itu yang pertama sebagai dasar penyampaian firman Tuhan. Yang kedua adalah Lukas 1 ayatnya yang ke-13. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamanya dia Yehosua. Yang ketiga kita baca lagi, yaitu di Wahyu 3 ayatnya yang ke 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sebagai guru di dalam bait suci Yahwehku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama nama Yehovaku dan nama kota Yehovaku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Yehovaku, dan namaku yang baru. Haleluya. Ini ada 3. Baik, saudara-saudara terkasih, haleluya. Kita lihat menjelang orang Israel harus keluar dari Mesir dalam perbudakan Mesir, ya Musa harus pergi ke Yehova memperkenalkan namanya kepada Musa. Lalu Musa harus memberitahukan nama itu dan perkenalkan kepada orang Israel supaya mereka mengingat kembali Yehova moyang mereka, yaitu moyang Abraham, yaitu Yehova Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, nama batu karang tetap batu karang, dan nama pohon zaitun tetap pohon zaitun. Artinya nama Yehosua itu tetap nama Yesua, dan nama pohon zaitun tetap pohon zaitun, dan nama Yehova itu tetap Yehova. Jadi tidak bisa dirubah-rubah dalam bentuk bahasa bumi apapun. Karena itu namanya itu mulia, namanya kudus. Kalau dirubah-rubah berarti nama itu bukan jadi kudus lagi, bukan jadi ini. Sehingga Yehosua berdoa bahwa Bapa, dikuduskanlah namamu. Nah, dikuduskanlah namamu. Nah, yang juga di Keluaran 10:20 itu di sana bilang kuduskanlah nama Tuhan, nama Yehova, Yahweh. Ya, selanjutnya yang diberikan oleh perkenalkan namanya. Jadi Musa bertanya kepada Bapa Elohim bahwa ketika orang Israel itu tanya kepadaku, siapa nama pribadi daripada Elohim daripada Abraham, Ishak, dan Israel itu, supaya kami percaya, supaya mereka percaya. Lalu
Elohim memperkenalkan kepada Musa itu begini dalam bahasa Ibrani, Eye Asir Eye, yang adalah aku atau aku mengutus aku. Ya, maknanya aku akan menjadi apa yang aku inginkan. Apa yang aku inginkan. Jadi itu Keluaran 3, 13 sampai 15. Jadi orang Israel diperkenalkan nama ini kepada orang Israel. Orang Israel itu percaya bahwa jadi Eye Asir Eye itu bahasa Ibrani. Yang kemudian itu mereka menyebutnya itu YHWH atau disebut Yehova atau YHWH. Nah, YHWH atau Yehova. Dengan kuasa nama Yehova ataupun YHWH, haleluya. Nah, orang Israel itu percaya, lalu mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir. Jadi yang pertama itu orang Israel harus percaya kembali kepada, karena sekian lama mereka sudah melupakan. Sekian lama itu sampai kepada Musa itu mereka sudah melupakan nama Elohim Abraham, Ishak dan Israel itu mereka lupakannya. Supaya mereka kembali mengingat nama itu dan percaya, supaya kalau seluruh orang Israel percaya nama itu, nama Elohim Abraham, Ishak dan Israel, supaya nama itu nama yang menyelamatkan, supaya dengan lewat nama itu bisa mereka keluar dari Mesir dengan kuasa namanya ini. Haleluya, saudara-saudara terkasih. Ya, itu Eye Asir Eye. Jadi itu nama yang disampaikan di Keluaran 3 itu. Jadi lagi firman-Nya 15 selanjutnya berfirman-Nya kepada Musa, beginilah kuatkanlah, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi nanti mereka percaya nama Asir Eye Hasir ini, nama Yahweh Elohim Abraham, Ishak dan Israel, itu baru nanti diselamatkan orang Israel. Aku mengutus aku untuk datang menyelamatkan orang Israel di Mesir sehingga mereka keluar dari perbudakan. Itu satu. Dan itu memang terjadi. Haleluya, dengan kuasa namanya Musa bergerak. Dan YHWH sendiri ada di kepala barisan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, perbudakan Mesir. Jadi orang pikir itu Musa, padahal bukan. Itu Yahweh yang keluarkan orang Israel dari Mesir, karena setelah mereka mengenal kembali dan mengingat kembali dan percaya kembali kepada Elohim Abraham, Ishak dan Israel. Haleluya. Itu yang pertama. Haleluya. Yang kedua itu adalah kita lihat tadi di ini nama yang tadi itu langsung Elohim berbicara kepada Musa. Yang tadi itu Elohim berbicara kepada Musa. Elohim ada dalam api sebab Yahweh kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12:9, dia muncul dalam wujud api. Api Yahweh yang menghanguskan. Ya. Yang kedua itu Yosua itu malaikat Gabriel memperkenalkan nama Yehosua kepada Maria, supaya anak itu diberi nama Yehosua atau Yehosua. Emmanuel kepada Yesaya, dan kepada Matius Gabriel memberitahukan kepada Maria menurut Injil Matius yang artinya Yahweh menyertai, YHWH menyertai manusia. Sedangkan yang diberitahukan melalui Gabriel kepada Maria melalui Injil Lukas itu di situ disebut Yehosua. Jadi Yehosua itu diperkenalkan.
Supaya orang Israel itu mereka selamat. Orang Israel itu mereka selamat. Dan memang setelah Injil itu dia sampai di ujung bumi, dari Yerusalem sampai di Papua, lalu orang Israel itu diselamatkan. Mereka artinya salah satunya mereka terjadi di Israel sana adalah Israel lepas dari mandat Inggris. Haleluya. Itu karena mereka percaya dan juga mereka membawa kabar berita itu kembali ke timur. Haleluya. Itu tentang Injil keselamatan. Haleluya. Ya, itu jadi nama Yehosua itu diperkenalkan oleh Gabriel kepada Maria. Jadi Yehosua itu nama-nama dari itu. Yehosua itu dari bahasa kuno dulu, bahasa Ibrani kuno pada zaman-zaman dahulu. Ya, Ibrani kuno. Berikutnya itu, ini yang kedua. Yang berikutnya itu Tuhan berjanji kepada Yesua sendiri berjanji kepada Yohanes di Pulau Patmos, Patmos atau Europa itu, bahwa nanti di akhir zaman itu bagi mereka yang menang akan kujadikan mereka itu soko guru dalam bait suci Yahwehku. Ini Yesua sendiri. Yahwehku berarti itu Yesua punya kata sendiri. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan kepadanya akan kutuliskan namanya, nama Yehovaku. Dan nama kota Yehovaku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari turun dari surga itu maksudnya itu tulang rusuknya Tuhan, atau yang disebut dengan mempelai Kristus. Ya, Yehosua yang turun dari surga, dan dari Yahweh, dari Yehovaku, dan namaku yang baru. Dan namaku yang baru. Terakhir ingat ini. Terakhir namaku yang baru. Huruf besar itu nama Yesua yang baru. Nah, sekarang nama Yesua yang baru itu yang mana? Haleluya. Haleluya. Dan di Wahyu 14 ayat 1 dan 2 itu di situ 144.000 orang-orang sempurna itu akan dimeteraikan dengan nama Yahweh dan juga nama Yehosua. Nah, sekarang di situ ada nama yang baru. Apa itu nama yang baru? Haleluya. Ya, kita lihat satu persatu. Satu persatu yang dari dalam bahasa Ibrani, Asyir, nama pribadi YHWH itu adalah pohon zaitun, tetap pohon zaitun. Pohon zaitun tidak pernah berubah-ubah, tetap pohon zaitun. Pada waktu kami berdoa tanya, Bapak punya nama itu, Bapak bilang begini, ya YHWH itu atau Yehova itu tetap ibarat pohon zaitun, tetap pohon zaitun. Jadi Eye Asyir Eye, aku adalah aku mengutus aku. Ya, jadi dari kata YHWH itu dulu itu pakai bahasa Ibrani itu pakai huruf mati semua. YHWH itu dari singkatan kata Y itu hey, hey, wow, hey, yot. Jadi yot itu artinya tangan, hey itu artinya lihat, wow atau faf itu artinya paku, hey artinya lihat. Jadi lihat paku, lihat tangan. Lihat paku, lihat tangan. Iya, lihat paku, lihat tangan. Itu nama pribadi daripada, jadi dibacanya itu Yehova. Bukan Yahweh, tapi Yehova. Haleluya. Yehova. Itu yang benar, yang diperkenalkan kepada Musa. Dan itu dari bahasa Ibrani kuno.
Jadi pohon zaitun tetap pohon zaitun. Nah, ini mesti orang Papua asli itu harus tahu, dan orang Kristen umumnya harus tahu kembali ini. Karena di surga itu kitab Wahyu menyatakan nama Yahwehku, nama Yehovaku, dan namaku atau nama Yehosua itu akan dimeteraikan untuk menuju kepada tubuh kemuliaan atau tubuh kesempurnaan. Haleluya. Itu tentang pribadi nama Yehova. Jadi nama Bapa yang Maha Mulia itu dipakai oleh anaknya. Selanjutnya itu yang tadi yang pertama itu adalah itu di mana Bapa perkenalkan namanya kepada Musa dan orang Israel di Mesir. Nama pribadinya. Sekarang Bapa juga memperkenalkan nama Yehosua kepada Maria. Malaikat kepada Maria. Nah, sebelum saya menuju ke sana, saya jelaskan dulu nama Yehosua. Jadi kalau Yehosua yang diperkenalkan malaikat Gabriel kepada mamanya Maria, itu dia diperkenalkan namanya yang sah. Haleluya. Jadi pada waktu kami berdoa juga kembali tanya ini, bahwa nama sesungguhnya nama yang benar yang Bapak Yehosua kasih tahu kepada kami adalah namanya itu Yehosua. Jadi diberitakan juga kepada seorang anak perempuan di Kalimantan yang baru-baru ini, di sana juga diperkenalkan nama ini. Waktu Yehosua bawa dia ke Papua dan menuju ke surga melalui Papua, itu dia beritahukan kedua anak, satu umur 7 tahun, satu 12 tahun, bahwa namanya adalah Yehosua yang benar, yang lain tidak. Nah, jadi nama Yehosua itu dari dua kata itu, dan berarti Yeho ialah awalan yang berasal dari nama Adonai atau YHWH. Sedangkan Suha berarti keselamatan yang menyelamatkan. Keselamatan atau yang menyelamatkan. Jadi Yehosua berarti YHWH sumber keselamatan atau YHWH menyelamatkan. Ya, itu. Makanya itu yang asli, itu yang benar, sehingga tuh waktu kan berdoa tanya Yehosua ini, nama Yehosua ini, Bapak bilang begini, nama batu karang itu tetap batu karang. Batu karang itu tidak pernah berubah-ubah. Batu karang itu tetap batu karang. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, jadi nanti di surga itu, dan sekarang dari nama yang dari surga itu, Tuhan kembali memperkenalkan itu kepada kita karena waktu kedatangan semakin dekat, sehingga namanya diperkenalkan namanya Yehosua. Jadi pada waktu orang pada zaman itu mereka mengenal nama Yehosua, haleluya. Seperti penyamun yang di sebelah kanan namanya Ani diselamatkan, dan yang lain juga diselamatkan di dalam nama Yehosua yang percaya kepadanya. Ya, itu yang kedua diperkenalkan kepada Gabriel kepada Maria. Nah, yang ketiga itu Tuhan memperkenalkan di kitab Wahyu itu, Tuhan memperkenalkan kepada kami. Memang ada banyak orang yang memperkenalkan, sudah mulai diperkenalkan, tapi saya juga akan bersaksi tentang apa yang Bapak Yehosua sendiri perkenalkan kepada kami. Saya sendiri perkenalkan kepada saya sendiri, yaitu saya mau bersaksi sekarang. Jadi seperti sebagaimana yang saya sudah uraikan di beberapa kesaksian di channel saya, bahwa pada waktu kesaksian saya di Jayapura di tanggal bulan April akhir itu di Jayapura,
tanggal 28. Ya, 28 April itu setelah kami doa sabat selesai, lalu saya juga pulang dan naik mobil dengan teman-teman doa. Dan saya ada pikir dalam keadaan itu, saya ada pikir bahwa saya mungkin karena Yehosua itu sudah memperkenalkan jati diri, nama dia orang Papua rambut keriting kulit coklat, maka saya akan ambil seseorang punya foto untuk dipakai untuk menjadi foto supaya orang Papua dan dunia mungkin lihat foto itu bahwa dia punya rupa Yesua itu seperti itu. Saya lagi pikir Tuhan langsung pada waktu itu juga saya langsung ada melihat penglihatan dan suara Tuhan. Ya, penglihatannya begini. Yang pertama itu saya mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan, Yesus sendiri berkata bahwa kamulah yang sedang mengikuti jejak kakiku. Jejak kakiku yaitu jejak kaki Kohe. Saya langsung kaget dan sadar. Tapi saya masih dalam keadaan mimpi atau penglihatan. Lalu saya lihat penglihatan. Ada kaki kanan Tuhan dan kaki kiri kanan Tuhan. Tapi itu kaki orang Papua. Kaki orang pedalaman Papua. Dari kaki orang pedalaman Papua dari suku Me. Lalu saya berdoa dengan teman-teman doa untuk tanya kembali penglihatan ini apa artinya. Lalu waktu berdoa itu pertama itu Bapak kasih tahu bahwa itu nama yang kudus, nama yang harmonis. Jadi Kohe itu nama yang kudus, nama yang harmonis. Jadi nama yang kudus, nama yang harmonis, dan nama yang mulia yang hanya keluarga yang tahu. Keluarga dekat dari Maria itu, mamanya itu, mereka itu yang tahu nama itu. Jadi itu nama singkat. Dibilang begitu. Itu pertama kali kami berdoa tanya Yesus. Setelah itu ada teman lain yang menerjemahkan itu nama pribadi yang diperkenalkan karena itu kata koh itu dari kata kohen itu artinya imam besar yang ada dulu, hari dan akan datang ada. Seperti itu diperkenalkan. Jadi itu bahasa Ibrani kuno. Lalu baru saja kemarin kami sempat tanya kembali satu persatu dari kata kohe itu sendiri. Jadi waktu kami tanya kembali, Bapak bilang begini, nama Bapak yang Maha Mulia itu dipakai oleh anaknya yang disingkat, yang disebut dalam bahasa Ibrani kuno ialah kohe. Itu dari dua kata. Itu kohe itu terdiri dari dua kata, yakni yang pertama kami tanya, itu koh itu apa artinya? Kami berdoa tanya kembali kepada Bapak. Lalu Roh Kudus jelaskan. Jadi Roh Kudus jelaskan kepada kami itu koh itu artinya kemuliaan pribadi YHWH, Yehova dirinya sendiri. Itu namanya yang Maha Mulia. Maha Mulia. Jadi koh itu sendiri adalah imam Yehova yang mulia. Yang mulia. Ya, yang mulia. Jadi lalu kami kembali berdoa lagi tanya, itu apa artinya Yeh? Apakah Yeh atau Yeh? Baru Tuhan Roh Kudus memberitahukan kami bahwa Yeh yang sebenarnya itu Yeh tulisannya Yeh. Yeh itu artinya Elohim atau Elohi
YHWH duduk di atas takhta kemuliaannya. Duduk di atas takhta kemuliaannya. Jadi Elohim atau Elohi YHWH duduk di atas takhta kemuliaannya. Ya. Lalu dari kata kohe itu sendiri diberitahukan bahwa dibaca Yehosua yang terdiri dari dua kata yang artinya YHWH adalah keselamatan atau YHWH menyelamatkan. Nama ini terdiri dari dua bagian. Yeho adalah awalan yang berasal dari nama Adonai YHWH. Yeshua berarti keselamatan atau yang menyelamatkan. Yeshua berarti YHWH sumber keselamatan atau Yehova menyelamatkan. Jadi lalu kami kembali berdoa tanya kembali itu nama Kohe itu sendiri. Lalu Bapak beritahukan kembali menjelaskan. Kohe diperkenalkan nama dirinya bahwa singkatan nama pribadi yang menggunakan huruf mati. Dalam bahasa Ibrani kuno disebut KHYH atau YHSH sehingga sulit dibaca. Maka di kemudian hari orang Ibrani membaca menggunakan huruf hidup yang menjadi Kohe, nama panggilan harmonis dalam keluarga ilahi. Itu disebut Kohe. Sedangkan Yehosua dia perkenalkan namanya yang sah. Terus Kosa, Koha, Koha, Koya, Koya, Koha. Itu nama sapaan dari keluarga dekatnya yang artinya selamat. Namanya telah diabadikan dalam kata selamat dalam bahasa Sukume di Papua. Jadi Bapak beritahukan itu begitu setelah kami berdoa, membangun berdialog, bertanya kembali tentang Kohe dan juga tentang Yehosua. Jadi itu nama baru, nama yang kudus yang diberitahukan kepada yang Tuhan mau memberitahukannya. Tuhan memberitahukan nama Yahweh kepada YHWH kepada Musa. Bapak menyuruh perkenalkan nama Yehosua kepada mamanya Maria. Begitu pula di akhir zaman ini Yehosua itu memberitahukan kepada kita, kepada kami melalui untuk orang Papua, orang asli Papua, supaya nama yang pernah ada yang dilupakan. Macam di daerah Orame ini dulu yang disalibkan itu yang sekarang disebut dengan dalam Alkitab metafor dibilang bahwa Yesus yang disalibkan itu. Kalau dulu sebelum Alkitab metafor dia masuk, dulu itu dikenal dengan nama yang disalibkan di sini di bawah itu tuh Kohe. Yang disalibkan. Sehingga orang ingat kembali. Kita kembali mengingat. Dan bukan kita, tapi nama yang ada yang sudah diperkenalkan kepada Abraham, Ishak dan Israel, yaitu Aser itu diberitahukan kepada orang Israel. Orang Israel, berarti itu nama yang betul dulu Abraham, Ishak dan Israel menyapa. Seperti itu. Iyo, kalau Kohe atau Yehosua itu benar. Karena dulu nabi-nabi pernah memperkenalkan nama itu. Tapi itu nama yang baru langsung diberitahukan kepada Maria. Kita lihat sekarang. Kepada sebenarnya nama ini sudah ada. Tapi nama ini tidak bisa disebut karena itu nama yang kudus. Sehingga
orang agama Yahudi Bunani atau Yahudi Misran yang disebut agama Bunani dari kalangan suku Me yang sampai hari ini ada. Kalau kita memberi mereka salam koha atau koya atau kosa, itu artinya selamat. Jadi mereka tidak bisa membalas dengan koha atau koya atau koha. Tapi mereka akan balas dengan bidah. Bidah itu artinya keras. Keras kepala, tengkak tengkuk Israel, Yahudi Misran. Israel tengkak tengkuk. Jadi bidah itu artinya keras, tengkak tengkuk. Kalau koha atau kosa itu disebut selamat, atau kata lainnya bisa disebut kelemah lembutan. Yesua itu ciri sifatnya itu kelemah lembutan yang menyelamatkan, kasih yang menyelamatkan. Nah, tapi agama Yahudi Misran yang disebut Bunani itu don tidak mau. Agama don tidak mau. Agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi mereka tidak mau. Nah, mereka tengkak terus keras kepala sampai hari ini orang Yahudi Saduki, Yahudi Parisi, Yahudi Bunani, Yahudi Misran. Haleluya. Mereka ini masih belum mau menerima Yehosua. Haleluya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, seperti itu. Sehingga hingga hari ini kalau kita salam kepada orang agama Bunani atau dengan kata koha atau kosa atau koya, maka mereka akan balas kita dengan bidah yang artinya keras. Sebab arti kata koha bisa bermakna selamat, bisa juga bermakna lemah lembut. Jadi koya debe yiko. Nah, debe yiko, daba, deber. Artinya lemah lembut. Yesua atau kohe yang penuh lemah lembut, yang penuh kasih. Jika kita kata lemah lembut, lawannya adalah keras kepala atau tengkak tengkuk bangsa Yahudi Misran. Dengan demikian kalau ini sudah tahu, ya baik itu agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi, Yahudi Bunani, Yahudi Darbaga, Yahudi Papua, Misrai, jangan keraskan hati, jangan keras kepala. Nah, sebab nanti nama yang akan menyelamatkan kita itu harus tong pegang. Seperti bangsa Israel dulu mereka pegang pada waktu Musa. Mereka tanya, oh iya betul itu nama yang menyelamatkan. Oh iya pada waktu Yesua lahir, orang-orang percaya pada zaman itu mereka pegang nama itu, Yehosua. Nah, kita sekarang itu Bapak kembali memperkenalkan nama kecilnya atau nama singkatnya yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang ada. Itu tidak pernah berubah-ubah. Pohon zaitun tetap pohon zaitun, batu karang tetap batu karang. Makanya Yesua itu disebut batu karang. Artinya nama yang tidak pernah berubah-ubah. Namanya, kuasanya. Ya, itu saudara-saudara terkasih, jadi ini saya hanya memperkenalkan saja. Haleluya. Jadi kalau mau menyebut nama YHWH atau Yehova, terus Yehosua atau Kohe, itu harus kita kudus baru menyebut. Kalau kita belum kudus harus ukur-ukur diri. Kita harus kudus baru menyebut. Waktu kita berdoa, menyembah baru harus menyebutnya itu nama terlalu kudus. Jadi Bapak itu pernah bilang sama kami waktu kami tanya itu, Bapak bilang itu nama-nama kudus. Lalu firman Tuhan kepada kami itu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi 144.000 di Wahyu 14 ayat yang ke-1-2 itu dimeteraikan di dahi mereka itu ukuran kemuliaan, tubuh kemuliaan, itu ukuran kesempurnaan. Nama yang mereka memakai tubuh kemuliaan, 144.000 akan memakai tubuh kemuliaan, sehingga ada nama YHWH dan ada nama Yesua di dalam mereka. Haleluya. Dan itu nama yang kudus, itu nama yang maha mulia, nama yang maha suci. Dengan demikian sekedar hanya mengetahui saja saya informasikan ini, tetapi kita mau menyebut nama-nama ini harus
kita kuduskan diri dulu. Kita kuduskan diri, ukur diri, apakah saya layak menyebut nama-nama itu atau tidak. Itu Bapa berpesan kepada kami itu begitu. Saudara-saudari terkasih, sehingga karena itu mengandung kuasa. Sehingga pada waktu itu, pada zaman-zaman dulu itu, banyak nama yang kudus ini dirubah-rubah ke dalam bahasa yang disebut Allah, Yesus, dan lain-lain itu karena itu nama terlalu kudus. Sehingga untuk yang memperkenalkan ke seluruh dunia, itu mereka menggunakan macam-macam kata Yesus dan lain-lain. Nah, dan lain-lain. Tetapi yang sebenarnya itu nama Yehosua dan nama Yahweh itu kita sebut saja nama Yahweh itu waktu ada kesaksian, satu kesaksian. Waktu kami ke Kaimana, waktu kami berdoa di sana di Gunung Nabima, itu 10 perintah Yahweh yang pertama yang pecah itu ada di situ. Jadi itu ditutup oleh doti-doti waktu kami berdoa menyebut nama Yesus terus menyebut nama Allah, baru suruh bakar itu tidak bisa. Baru Bapak tegur kami, kamu menyebut nama Bapak dan juga dengan Yesua dengan baik. Lalu kami menyebut Yahweh, Yehove, Yesuha, Yehova, Yesua, Yehosua adalah api yang menghanguskan. Itu langsung api Tuhan turun. Lalu Bapak bilang begini, siapa memberitakan KKR di Kaimana, kalau tidak menyebut nama Yehova, Yehosua, maka mujizat tidak akan terjadi di Kaimana. Tuhan bilang begitu. Kami tanya kenapa? Di sana juga mereka masih menyimpan nama Yahweh, Yehosua itu. Dan kami di daerah Mewo juga itu nama Yahweh dengan nama Yehosua itu tersembunyi dalam kata kohei. Kata kohei. Jadi dengan demikian itu tersembunyi atau singkatannya. Jadi karena Bapa dengan anaknya Yehosua itu satu, bukan dua. Dan namanya bapaknya itu yang dipakai oleh anaknya, itu yaitu Yesua. Itu apa? Namanya bapaknya itu darah yang kudus. Yang dari bapaknya itu firman telah menjadi manusia yang namanya Kohe atau Yehosua itu. Nah, umpamanya, contohnya, saya marga TKG, bapak saya TKG. Jadi saya TKG berarti bapak saya TKG, saya harus pakai TKG nama atau marga bapak saya. Tidak bisa saya pakai lain. Jadi orang may bilang begini, tapi kok kita pakai itu PC ke kau bisa hapus, kan tidak bisa karena itu darah. Jadi darah TKG tetap anak cucu tetap pakai TKG. Jadi jadi seperti itu. Jadi kalau nama bapaknya adalah Aser atau Yahweh atau Yehova, maka anaknya juga disebut Yesuha, atau kata yang paling harmonis yang disebut oleh dalam keluarga Maria, Yusuf, pada waktu itu dalam keluarga Ibrani yang harmonis adalah Kohe. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesuha, ya itu yang bisa saya perkenalkan supaya kita dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Sebelum kita menyebut nama itu, kita berdoa minta ampun dosa dulu. Kita berdoa minta ampun dosa agar darah Yesuha itu melayakkan kita, menyucikan kita, sehingga ketika kita sudah dilayakkan, disucikan, berdoa minta ampun dulu, baru menyapa nama yang mulia itu, maha mulia itu, baik nama Bapaknya, Bapa kita di surga, maupun juga nama Juru Selamat kita, Yehosua. Saudara-saudara terkasih, ini pesan terakhir. Dengan demikian supaya kita orang Papua itu detik-detik ini sekarang, karena detik-detik ini Papua mau diselamatkan.
detik-detik orang Israel itu mau diselamatkan, ya Bapa perkenalkan namanya kepada Musa, Musa perkenal pada orang Israel. Sehingga orang Israel kembali percaya nama itu mereka diselamatkan. Begitu pula dengan pada waktu Yesua, malaikat Tuhan memperkenalkan nama Yesua kepada mamanya. Mamanya memberitahukan langsung namanya pada waktu Raupe. Raupe itu bahasa itu disebut dengan itu bahasa dulu, artinya pemberian nama. Penobatan pemberian nama Yehosua. Ya, jadi itu diberitahukan supaya orang Israel itu diselamatkan. Nah, jadi itu yang untuk diselamatkan itu ya, makanya waktu sebelum Yesua naik itu Simon Selot dia minta Yesua, kalau engkau mengendaki, kalau engkau mau pulihkanlah kerajaan bagi Israel. Tapi Yesus bilang, kamu harus beritakan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi Papua. Pas sampai di ujung bumi Papua baru Israel yang merdeka. Tahun 15 Mei tahun 1947-48. Ya, itu janji. Sekarang berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu tentang keselamatan yang kekal dia akan datang dari timur ke barat. Ini sudah mulai digenapi di dalam nama Kohei Gadol Yesuha Hamasiah Adonai. Bukan Yesuha tapi Yehosua Hamasiah Adonai. Saudara-saudara terkasih, ini baru nama Kohei dan Yesuha Yehosua, dan juga Bapa punya nama, itu yang bisa itu kami perkenalkan. Dan itu yang kami teruskan, bukan kami perkenalkan, tapi kami teruskan apa yang Bapak sudah beritahukan kepada kami. Itu saja saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba Yehosua, hamba sudah menyampaikan dan bahkan memperkenalkan namamu. Maka banyak orang akan tahu nama itu, nama yang berkuasa, nama yang mulia, yaitu Bapa, haleluya, nama yang mulia, di mana Elohim Yesua yang bertakhta, Kohei atau kemuliaan pribadi, nama YHWH, dirinya sendiri, dan namanya yang mulia itu di dalam dipakai oleh Yehosua, anakmu yang mulia yang akan duduk dan bertakhta di sisi kanan Bapa di surga, menjadi imam besar bagi kami di surga, menampung doa-doa orang kudus dari bumi. Bapa, di dalam nama Tuhan dari imam-imam kecil di bumi, Bapa, di dalam nama Yesua Hamasiah Adonai. Dan Bapa, di dalam dengan demikian Bapa, layakan setiap orang yang telah mendengar kesaksian ini, pemberitahuan ini, baik itu orang asli Papua maupun juga bukan orang asli Papua dan orang-orang Kristen seluruh dunia yang mengikuti channel ini, Bapa, sehingga ketika mereka mau menyapa nama ini kembali, mereka harus Bapa berdoa supaya layakan mereka harus berdoa. Ketika berdoa mereka meminta ampun, Bapa mengampuni oleh darah-Mu yang kudus, sehingga mereka juga kembali menyapa nama-Mu, dan kami orang asli Papua juga Bapa dilayakan oleh darah-Mu yang kudus untuk menyapa nama-Mu yang kudus, sehingga menggenapi doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kehendak-Mu di atas bumi Papua seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Ampunkan dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami masukkan kami orang asli Papua ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, daripada perbudakan dosa dan perbudakan bangsa-bangsa dunia ini Bapa, sehingga kami orang Papua bebas di dalam dan terlepas dan selamat di dalam nama Yehosua, Kohei Yehosua Hamasiah Adonai, yang kami muliakan dan yang kami agungkan dan yang kami tinggikan Bapa, haleluya. Itulah nama-Mu yang harum, berbau harum Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.